Kemenangan Lando Norris di Miami Senin subuh kemarin memang menyisakan banyak cerita di baliknya. Seperti yang kami mention di video kemarin, kemenangan perdana Norris bukan hanya semata-mata karena keberuntungan saja, tapi banyak faktor yang bermain, dan menurut kami faktor hoki hanya berperan sepersekian persen dari betapa apiknya performa yang ditampilkan oleh Lando Norris dan eksekusi sempurna strategi McLaren yang memanfaatkan situasi dengan sangat baik. Pertanyaan lain yang timbul dari keberhasilan McLaren meraih kemenangan setelah terakhir kali didapat pada GP Italia 2021 tersebut adalah apa yang terjadi pada Red Bull dan kenapa mereka tidak sesuperior biasanya. Kasus di Miami serupa seperti putusnya rentetan kemenangan Verstappen di GP Singapura tahun lalu dan GP Australia bulan kemarin, yaitu terdapat sebuah anomali yang menyebabkan Red Bull tidak tampil sesuperior biasanya. Dan di musim 2024, Red Bull sudah alami 2 kali anomali dan memberi konfirmasi kalau Red Bull tahun ini memiliki lebih banyak celah yang bisa dieksploitasi oleh rival-rivalnya untuk bisa mencuri kemenangan dari Max Verstappen. Selain performa Norris dan McLaren yang memang gacor setelah upgrade besar-besaran, tapi faktor lain yang bermain di Miami kemarin adalah Red Bull yang sedang off-perform. Kami pernah mention di video setelah kemenangan Carlos Sainz di Australia, perihal kelemahan-kelemahan yang ada di mobil RB20. Mobil Red Bull tahun ini memiliki kecenderungan penurunan performa di sirkuit yang mengandalkan grip ban depan dengan fluktuasi temperatur trek yang sangat spesifik, entah itu terlalu panas ataupun terlalu dingin, di mana kondisi tersebut akan memicu terjadinya graining. Hal itulah yang terjadi di Australia. Meskipun di atas kertas Red Bull masih unggul, tetapi mereka ditempel ketat oleh Ferrari sepanjang akhir pekan karena masalah graining yang jadi titik lemah di RB20, sebelum kemudian rim belakang Verstappen tersangkut dan sebabkan dia DNF, berujung ke kemenangan Sainz. Nah, di Miami kemarin agak unik, karena sirkuit Miami sejatinya adalah trek yang cocok bagi Red Bull, dan dalam 2 tahun terakhir, mereka cukup dominan di sana. Tahun lalu saja Max Verstappen bisa sangat dominan, dan meskipun start dari urutan 9, pembalap Belanda itu bisa menang dan finish 5 detik di depan Sergio Perez, dan 26 detik di depan Fernando Alonso. Berbeda dengan tahun ini, walaupun masih bisa meraih pole ke-7-nya secara beruntun dan menang sprint, tapi kesenjangan performanya dengan tim lawan tidaklah sejomplang balapan-balapan sebelumnya. Saat sesi sprint shootout, Lando Norris lah yang menguasai 2 sesi pembuka dengan ban medium. Tapi ketika memasuki sesi pamungkas dengan ban soft, Verstappen kembali menguasai keadaan untuk start terdepan di sprint race. Namun ada yang aneh, karena meskipun memakai ban soft dan catat waktu tercepat, Verstappen justru merasa heran karena lap yang ia buat tidaklah bagus, tapi kok masih bisa pole. Lap Verstappen di sesi SQ3 juga lebih lambat ketimbang lap tercepat Norris yang dicetak dengan ban medium, yang memberi indikasi jika McLaren masih menyimpan performa di dalam mobilnya. Hal yang sama juga terjadi di sesi kualifikasi utama, di mana pada sesi Q3, hampir semua pembalap tidak ada yang improve catatan waktunya saat melakukan run kedua, dan pole Verstappen bisa kami bilang beruntung karena Leclerc buat kesalahan di siken tikungan 15, yang membuatnya kehilangan 0,3 detik di sisa lap. Buruknya ban soft di Miami memang bukan dialami oleh Red Bull saja, tapi semua tim dan pembalap juga mendapati problem yang sama. Pirelli sendiri membawa paket kompon yang terbilang cukup konservatif dengan memberikan ban C4 sebagai ban soft sampai C2 sebagai ban hard. Ban C4 untuk soft dianggap banyak pembalap kurang empuk dan gripnya nanggung untuk aspal sirkuit Miami yang licin. Tapi karena Pirelli ingin memprioritaskan 1 kali pit stop di Miami serta faktor logistik, mau tidak mau mereka memberikan pilihan ban yang konservatif. Ban soft C4 itu tidak bekerja sesuai harapan di trek yang mempunyai aspal licin dan suhu panas seperti di Miami akhir pekan kemarin. Suhu panas membuat pembalap harus berhati-hati ketika memanaskan temperatur bannya saat kualifikasi, serta harus memanajemen nafsu untuk push saat hot lap. Pembalap harus bersabar untuk tidak terlalu bermanuver terlalu agresif di sektor pertama, yang kemudian akan membuat ban softnya alami overheat dan kehilangan performa di sektor kedua dan ketiga. Belum lagi berbicara soal faktor angin yang kencang dan berubah-ubah, semakin menyulitkan pembalap untuk mengeksekusi hot lap-nya dengan optimal. Itulah yang terjadi di Miami kemarin, dan sebabkan banyak pembalap mengalami inkonsistensi performa saat kualifikasi. Salah satunya adalah Lando Norris saat sprint shootout dan Daniel Ricciardo yang gagal lolos Q1. Padahal saat sprint race, dia bisa tampil heroik dengan finish di posisi keempat.
Tak terkecuali juga Max Verstappen yang mengaku mengalami inkonsistensi yang serupa perihal performa ban soft yang sulit ditebak. Pendapatnya sama, yaitu suhu trek yang panas, aspal yang licin, dan ban yang kurang empuk merupakan kombinasi sempurna untuk membuat semuanya menjadi sulit diprediksi, mengingat ketiga faktor tersebut menjadi problematika ban Pirelli selama bertahun-tahun. Itulah mengapa, walaupun bisa kunci 2 kali pole di Miami, Verstappen tidak selega biasanya dan menegaskan kalau masih banyak yang bisa diimprove oleh tim, terutama dari settingan mobil yang sedari awal Red Bull sudah sedikit kerepotan dengan adanya sprint race. Verstappen sendiri mengatakan kalau selama dia senang dengan keseimbangan mobil saat long run atau race pace, maka semuanya akan berjalan dengan lancar. Sayangnya itu tidak terjadi di Miami kemarin, dan terlihat dari performa Verstappen yang tidak sedominan biasanya saat balapan. Saat sprint race, dia tidak bisa menjauh dari Charles Leclerc, dan gap keduanya stabil di sekitaran 3 detikan sampai finish. Padahal kalau kita lihat di balapan sebelumnya, Verstappen bisa finish sprint dengan gap 13 detik yang ia buat dalam 9 lap saja di Shanghai. Verstappen mengeluhkan keseimbangan mobil yang kacau di sektor kedua, di mana mobilnya alami understeer dan sangat licin ketika diajak bermanuver. Itu memaksa pembalap 26 tahun ini untuk bermain aman dan menjaga kecepatan supaya tidak terlalu banyak alami sliding di tikungan. Problem yang sama juga ia alami di balapan utama, di mana sepanjang race sebelum virtual safety car muncul, gap Verstappen dengan Piastri di belakangnya mentok di sekitaran 5 detik saja, dan dia tidak bisa menjauh dengan nyaman karena harus menjaga degradasi ban, mengingat balapan hanya berjalan 1 kali pit stop. Sebelum Verstappen lakukan kesalahan langka di mana dia menabrak Bollard di chicane tikungan 15, dia sudah mengeluhkan settingan mobil yang tidak nyaman dan tidak jauh berbeda dari masalah yang ia dapat saat sprint. Max sudah merasa tidak klik dengan mobilnya sejak start, dengan mengklaim kalau ia alami understeer di tikungan cepat dan oversteer di tikungan lambat. Tikungan cepat bukanlah masalah besar bagi Verstappen, tapi tikungan lambat di sektor kedua lah yang membuat waktunya banyak terpangkas, serta sangat rawan membuat kesalahan di sana. Dan ketika ban medium yang ia pakai semakin lama, maka performa semakin turun, sampai akhirnya dia buat kesalahan di chicane tikungan 15 dan menabrak Bollard yang malah memperparah situasi. Floor mobil Max terkena penampang fondasi dari Bollard tersebut yang kemudian merusak bagian belakang floornya dan diffuser yang sedikit tergerus. Horner mengklaim jika Verstappen kehilangan 0,25 detik di tikungan pertama setiap lapnya, di mana itu cukup signifikan untuk membuat Norris semakin menjauh dan bablas sampai finish. Tapi meski begitu, sebelum kerusakan floor pun Verstappen sudah bilang jika ia tidak senang dengan settingan yang diberikan oleh tim dan mengaku kalau Red Bull memang sedang off-perform di Miami. Verstappen mengatakan kalau dia tidak akan bisa menyamai kecepatan yang ditunjukkan oleh Norris, terutama ketika mendekati akhir stint pertama dengan ban medium berusia 24 lap, yang mana itu sangat krusial untuk menempatkan pembalap McLaren tersebut di posisi yang menguntungkan saat safety car muncul. Jadi kalau bisa disimpulkan, Miami menambah daftar anomali yang dialami oleh Red Bull musim ini dengan karakteristik sirkuit yang tidak cocok dengan pemilihan ban oleh Pirelli, yang kemudian berdampak pada Red Bull yang kebingungan dengan settingan mobil seperti apa yang harus diberikan ke Verstappen. Apalagi walaupun format sprint weekend sudah dirombak supaya memiliki 2 periode dibukanya Parc Fermé, tapi jendela waktunya tetap sangat ketat dan tidak akan semaksimal akhir pekan normal. Semua faktor anomali tersebut kemudian membawa Red Bull ke salah satu hari apesnya, di mana Max membuat kesalahan, lalu timing safety car yang tidak pas, sampai kerusakan mobil yang berujung ke kemenangan Norris. Sama seperti kasus sebelumnya, Red Bull tidak perlu panik, karena jika seandainya semua berjalan normal, kami cukup yakin, meski Verstappen kesulitan dengan settingan mobil, dia masih bisa menang balapan. Tapi sekali lagi, kekalahan mereka di Miami semakin membuktikan jika Red Bull punya beberapa celah yang bisa dimanfaatkan oleh tim lawan, dengan syarat mereka bisa memberikan tekanan yang intens kepada Verstappen dan kawan-kawan. Sekian video dari kami, jangan lupa beri like dan subscribe untuk konten F1 lainnya.